Selamat hari HKGB, sukses selalu Bayangkariku. Makasih ya Kak Al ya. Ya, siap Ibu. Mas Kadin. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat barokah, apa kabar? Ini thanks God it's Friday bagi Anda yang masih rutin kerjanya dari mana? Dari Monday to Friday gitu, dari 9 to 5 gitu ya. Orang tapi sekarang juga banyak yang sudah berubah ya habitnya, banyak jadi work from home atau yang lebih lentur ya waktunya, lebih jadi tidak harus masuk pagi-pagi gitu. Memang ada perubahan habit setelah kita ini mengalami COVID ya. Tapi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun jam kerja Anda, selamat datang bagi yang sempat bergabung di perbincangan di dapur redaksi Forum News Network dalam program Off the Record Forum News Network bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, kita jumpa pada akhir pekan di pekan ini. Dan tampaknya banyak ya Mas Hersu, banyak yang rame sih ya. Ya rame, beritanya rame, dan tapi nanti kita sodorkan aja pada para pemirsa, tapi juga mungkin nanti Mbak Agi bisa bantu kita untuk ada membacakan beberapa permintaan dari request atau saran dari viewer kita ya Mbak Agi ya. Ini rame ya kita mention, tapi saya pengen, kan selalu biasanya di Indonesia ini dan bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana juga ada jargon namanya bad news is good news gitu ya, berita yang itu adalah berita yang baik. Tetapi dan kalau Anda prinsipnya gitu, Anda memang tinggal di negara yang tepat di Indonesia, karena terlalu banyak berita-berita buruk di negara itu, di negara ini ya, dan pemburukan itu sayangnya pun juga banyak yang disponsori oleh pemerintahan. Tapi saya ingin membuka perbincangan kita ini dengan kabar yang baik gitu ya. Ada satu aktivis perempuan dari Aceh yang tahun ini disebutkan sebagai Time 100 Next, itu jadi disebut sebagai The World Rising Star. Jadi ini adalah calon-calon tokoh masa depan itu, terutama ini berkaitan dengan lingkungan ya. Ini namanya Farwiza Farhan. Ini dari namanya saya udah mulai curiga nih, kayaknya saya kenal nih nama bapaknya nih. Kalau orang Aceh namanya Farhan Hamid gitu ya. Ini dulu anggota DPR dari PAN ya. Jadi saya cari-cari dan ternyata betul ini adalah putri dari Pak Farwiza Farhan. Dia ini luar biasa dedikasinya dalam mengabdikan diri untuk lingkungan, terutama berkaitan Gunung Leuser. Ya, bukan Gunung Leuser, Taman Hutan Leuser. Di situ kan banyak satwa, banyak yang lain-lain yang dilindungi dan juga hijaunya situ. Nah, ini luar biasa. Bahkan seorang Bill Gates itu sampai memberikan pujian disebut oleh media setinggi langit pada Farwiza ini. Ini kabar bagus Mbak
lagi satu ada dilakukan oleh generasi muda Indonesia dan kedua juga oleh perempuan gitu ya. Karena kelihatannya hari ini juga kita akan ngomongin soal beberapa perempuan gitu ya. Iya, kita selalu salut ya Mas Ersu kalau ada anak muda yang seperti ini. Karena dia nanti pada 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dialah yang akan memimpin Indonesia begitu. Ya. Kalau dia sudah memiliki dasar yang sangat kuat terhadap lingkungan yang berkelanjutan, terhadap pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, gitu juga. Otomatis dia orang-orang kalau kita sebagai orang tua ya, kita selalu menginginkan anak-anak kita itu penuh dengan kasih sayang, ya, compassion, perasaan yang menyayangi bumi, menyayangi manusia, menyayangi binatang dan sebagainya, begitu sebagai satu kesatuan. Nah, kadang kita juga memberikan binatang peliharaan kepada anak-anak kita dengan tujuan itu supaya dia dari awal, dari sejak kecil dia tuh memiliki rasa kasih sayang yang tinggi begitu. Jadi supaya dia tidak selalu berhubungan dengan benda-benda mati, jadi berhubungan dengan benda hidup, di mana ketika kita memberikan kasih sayang dan kemudian makhluk yang kita sayang itu memberikan kasih sayangnya kepada kita, bahkan seorang anak pun saya pernah melihat sampai menangis ketika dia diciumi kucing, diciumi anjing, sambil menggendong kelincinya, misalnya kita goda, misalnya diambil dia sampai menangis gitu. Itu sebetulnya salah satu pendidikan yang sangat baik. Nah, kalau kita memiliki pemimpin yang seperti ini nih, seperti wanita ya, dan kemudian dia nanti akan menjadi pemimpin di Indonesia, ya kita harapkan dia sudah memiliki dasar yang kuat, kemudian menularkan kepada yang lain, memberi contoh kepada yang lain. Karena terus terang di dunia anak-anak muda sekarang itu pencapaian yang mereka inginkan bukan di dalam hutan gitu kan. Mereka kan nama dia itu tertera di gedung-gedung tinggi, tertera di tempat-tempat yang eksklusif, sementara anak-anak muda yang menginginkan agar namanya itu tertera di majalah, di Net Geo misalnya, tertera di misalnya terkenal gitu ya di kalangan peneliti dan sebagainya, itu sangat jarang Mas Ersu. Iya, dan ini luar biasa karena mengapa kemudian dunia juga menaruh perhatian, karena memang kerusakan alam itu sudah terjadi di mana-mana dan orang masih berharap bahwa Indonesia ini menjadi kan salah satu paru-paru dunia bisa gitu, tapi kita mengalami juga kerusakan yang ekstensif ya kalau kita lihat, terutama dengan perkebunan sawit gitu, orang berpikirnya seperti itu, padahal ini dampaknya terhadap global climate ya. Jadi ini juga jadi sebenarnya bukan hanya geopolitik global, tapi juga geopolitik dari sisi lingkungan itu sangat saling berpengaruh gitu. Ketika terjadi kerusakan di Amazon, ketika terjadi kerusakan di Indonesia, itu dampaknya juga terjadi terkena di seluruh dunia ya. Kita merasakan, saya kira sebagian besar dari Anda merasakan dalam waktu berapa belakangan ini, meskipun sudah mulai masuk musim hujan, tapi suhu udara meningkat sangat panas ya. Terasa sekali ya Mbak ya? Sangat panas. Sangat panas ya sekarang ini. Nah itu terasa gitu. Nah balik lagi gitu, itu saya jadi teringat memang kalau ada penanganan juga primata saya ingat itu di kaki Gunung Leuser itu. Pada tahun akhir 80-an ya, saya kira menjelang tahun 90-an saya ditempatkan ke waktu itu di Medan sebagai wartawan di Medan. Saya pernah pergi ke sana, itu lewatnya Kutacani gitu ya, Kutacani ke daerah sana sebelum berangkat Cirense, ingat saya dulu, dan saya bermalam memang di situ dengan sejumlah peneliti dari Belanda, dari Indonesia, dan National Geographic pada waktu itu ya, berhari-hari untuk meneliti primata pada waktu itu, orang hutan di kaki gunung. Jadi sedikit banyak saya bisa membayangkan, tapi saya tidak tahu sekian puluh tahun yang lalu kemungkinan sekarang sudah berubah. Tapi selamat untuk Farwiza Farhan, dan tentu saja kita bangga dan anak muda Indonesia, apalagi perempuan yang masih tarik seperti Anda itu kan sebenarnya mereka ini jauh dari keramaian gitu ya, jauh dari tapi ternyata dia justru bisa membawa nama besar dunia gitu. Dibandingkan misalnya saya tadi malam sempat pergi ke mall gitu, dan saya melihat sekarang kan mall-mall itu rupanya mereka memahami betul anak-anak sekarang ini kebutuhannya untuk gadget dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Jadi dibuatkan spot-spot yang memang ada hotspotnya di itu, wifi-nya, terus colokan-colokan listrik banyak dan sebagainya. Dan mereka nongkrong gitu, saya membayangkan ini anak-anak muda ini yang kita sebut sebagai bonus demografi. Tapi saya kemudian jadi bertanya-tanya, tapi kalau bonus demografi kita seperti yang kemarin data IQ kita ternyata itu terendah di Asia Tenggara saja kita terendah.
Rata-rata pemberani berapa? 78. 78 Iya. itu bukan Kita di atasnya Timor Leste ya. ya 78 itu levelnya apa? Bodoh apa Mbak itu ya kalau 78 itu ya. Saya tidak hafal itu levelnya masuk ke apa tuh Mas Hersu. Tapi minimal orang tuh ya rata-rata kan 110 lah gitu ya. Ya. 110 itu oke, keras. Ya, di atas 90 lah. Di atas 90. Tapi kita 78 itu kan ya, dari situ kita bisa membayangkan, jadi bonus demografi kita ini nanti bukan bonus, tapi beban demografi itu yang saya kira, dan apalagi kemudian kita ini mengalami pemburukan secara ekonomi dan dampaknya itu pada stunting. Nah, kalau stunting, ya kita akan lebih menghasilkan seperti bukan hanya tinggi badan, yang sekarang lagi rame soal di TNI, yang sedang rame karena tinggi badannya diturunkan, tapi juga kalau stunting ini kan lebih pada sebenarnya ya kesehatan ya Mbak ya, karena bukan hanya, kalau stunting ini bukan hanya tinggi badannya kurang, tetapi juga volume otaknya dan lain sebagainya juga terbatas. Iya, jelas. Volume otak itu kan berkembang pada saat bayi di dalam perut. Nah, stunting itu umumnya terjadi ketika si ibu yang sedang mengandung itu juga mengalami kekurangan gizi, begitu. Dan kekurangan gizi ini tidak selalu mungkin dia kenyang, tapi zat-zat protein dan gizi lainnya, begitu ya, asam folat dan sebagainya itu tidak terpenuhi, begitu. Nah, terus kemudian ketika bayi itu lahir, itu perkembangan otak yang paling besar itu pada saat usia 0 sampai 2 tahun, kalau yang saya baca demikian. Makanya kita kalau melihat bayi itu yang namanya tinggi dari kepala gitu ya, besar kepala itu kan seringkali kita melihat sepertiga dari badannya kalau dia masih bayi. Kalau kita sudah dewasa seperti ini kan kepala kita menjadi, kalau dibandingkan dengan badan sampai ke kaki kan menjadi mengecil. Tapi setiap bayi kita lihat kepalanya pasti masih besar karena memang perkembangan otak yang paling maksimal itu pada saat dia usia masih balita. Sesudah umur 2 tahun otak masih tetap berkembang pesat sampai sekitar dia umur sekitar 5 tahun gitu. Nah, sesudah itu kalau seandainya pun dia diadopsi, misalnya katakanlah ya ada dari keluarga miskin, dia diadopsi oleh keluarga yang kaya begitu ya, atau yang berkecukupan, dia diberikan gizi yang baik, dia mungkin akan berkembang itu secara fisik saja, tapi otaknya itu sudah tidak, untuk volume otak, sel-selnya dan sebagainya itu hanya sedikit perkembangannya. Jadi makanya kalau seandainya kita sekarang ini tidak menomorsatukan gizi kepada anak-anak balita, nah kita akan kehilangan itu tadilah yang menyebabkan kemudian IQ kita secara rata-rata untuk di Asia saja kita termasuk yang paling rendah. Asia Tenggara loh, bukan ASEAN. Iya, Asia Tenggara. Oke, kita tinggalkan itu jadi bahan perenungan. Tadi ada satu hal yang kabar baik, tapi satu sisi juga kita mesti menyadari banyak sekali problem di masa depan gitu. Jadi jangan mikirin, memang gitu kan ada katanya kalau politisi itu berpikir tentang next election gitu ya, hanya pemilu berikutnya. Kalau negarawan itu dia berpikir tentang generasi berikutnya, dan kita berharap untuk politisi kita sekaligus sebagai seorang politician, sebagai seorang negarawan juga. Silakan berpikir tentang next election, tapi mereka juga harus berpikir tentang bagaimana masa depan bangsa ini gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal election, saya kira ini yang sedang ramai itu antara Pak Ganjar dengan Pak Anies ya. Dengan Pak Anies ya. Nah, ini kan memang seolah-olah ditempatkan dalam sebuah seperti pacuan kuda gitu ya. Keduanya ini saling balap-membalap gitu, dan kelihatannya sudah mulai saling senggol-menyenggol. Bukan saling menyenggol ya, sebenarnya lebih tepatnya ada yang mulai menyenggol gitu ya Mbak Agi ya. Kalau saya saling menyenggol itu kan saling memberikan reaksi. Kalau ini ada yang menyenggol gitu ya Mbak. Iya betul Mas Hersu. Jadi kemarin itu ramai sekali ya, sampai hari ini sih masih tetap ramai begitu. Saya lihat sampai pagi gitu masih perbincangan di medsos gitu, di ini masih saling bersahutan gitu. Nah, ini sebetulnya dipicu oleh salah satu video ya, itu yang beredar. Isinya adalah ketika saya juga kurang tahu itu Pak Ganjar itu diwawancara oleh siapa begitu. Tapi tampaknya dia menjawab pertanyaan sebetulnya dia Mas Hersu ketika ditanyakan mengenai BOTI ya Mas Hersu, programnya Pak Anies itu kalau tidak salah yaitu bantuan operasional untuk tempat ibadah. Nah, itu sudah dilakukan sejak tahun 2018. Nah, kemudian si penanya ini menanyakan kepada Pak Ganjar gitu bahwa apakah program BOTI itu tetap juga akan dilaksanakan untuk Provinsi Jawa Tengah yang di bawah Pak Ganjar. Mungkin kita bisa lihat videonya dulu Mas Hersu. DKI Jakarta mempunyai program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, yang diterima oleh seluruh agama yang ada di Republik Indonesia.
Nah, bagaimanakah penerapan contoh BOTI ini di Provinsi Jawa Tengah? Apakah saya mau ikut DKI? Saya jawab dengan tegas, tidak. Kalau DKI dapat seperti itu, apakah Jawa Tengah akan melakukan? Maaf Pak Hano, tidak. Kenapa tidak? Ya, ya. Tidak. Saya tidak mau bantuan itu politis. Saya tidak mengatakan DKI politis. Ya, Ya. saya tidak mengatakan ya. Oke. Tapi saya sudah didatengin pendeta-pendeta dan Pak Ganjar buat orang lain. Silahkan pindahkan suara ke orang lain. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hanya urusannya PT. Ini ideologis, Bung. Saya bilang gitu. Ideologis tidak bisa dinilai dengan uang. Pak, umat beragama di Jawa Tengah sudah kita anggarkan sejak saya menjadi gubernur. Tapi mungkin tidak sebanyak provinsi kaya yang lain. Guru agama semua di Jawa Tengah kami kasih subsidi setiap tahun di periode saya yang kedua. Ya, guru agamanya, bukan rumah ibadahnya. Ya, dan yang rumah ibadahnya sudah terus menerus, meskipun tidak semuanya, karena kami tidak kaya sekaya yang lain. Maka kalau Pak Hano ngambil kaya yang di Jakarta, mohon maaf karena contohnya konkret tadi, saya tanya, apakah pengajar agama di Jakarta juga mendapatkan bantuan dari pemerintahnya yang cukup kaya raya itu? Mohon maaf itu ya. Saya sampaikan. Jadi ketika beberapa kawan pendeta menyampaikan kepada saya soal itu, Mas Ganjar harus tiru. Terus kemudian dikaitkan dengan politik, nanti suara akan lari ke sana. Silahkan lari ke sana. Dia menjawab pertanyaan begitu, dan kemudian tapi kemudian dia menyenggol begitu. Ketika dia menjawab pertanyaan, oke, bahwa dia tidak akan melaksanakan BOTI itu untuk Jawa Tengah karena Anda tahu bahwa Jawa Tengah itu APBD-nya itu miskin gitu ya, dan kemudian tidak seperti Jakarta yang kaya raya begitu. Dia tidak akan melaksanakan itu, tapi dia punya program andalan, yaitu memberikan tunjangan kepada para guru kepada guru agama di Jawa Tengah begitu. Dan kemudian dia menanyakan, oke, soal yang itu tadi saya tidak mau itu bersifat politis, dia malah menyinggung seperti itu kan. Padahal itu tidak perlu itu kalau menurut publik begitu ya, pemirsa netizen itu tidak perlu dia mengatakan seperti itu begitu, karena itu jelas bukan kalau yang terjadi di Jakarta itu bukan karena politik gitu. Dan itu memang program Anies itu sudah mendapatkan apresiasi banyak karena sudah terjadi sejak tahun 2018 dan sudah ratusan miliar itu yang disalurkan untuk gereja, untuk masjid, wihara, pura dan sebagainya begitu kan. Nah, terus kemudian dia juga menyatakan, tapi apakah di Jakarta juga memberikan tunjangan kepada para guru agama? Dia bilang gitu. Jakarta yang kaya itu, begitu kan? Dia mengatakan demikian. Nah, itulah yang disoroti Mas Hersu, karena ketika dia mengatakan itu juga mungkin pemirsa ini makin peka ya terhadap gestur seorang calon pemimpin. Masalahnya Pak Ganjar ini kan sosok yang akan dicalonkan menjadi presiden, begitu, dan sekarang bahkan sudah gencar sekali ya, sahabat Ganjar dan sebagainya. Dan itu kemudian itu yang disorot Mas Hersu, bahwa tidak layak kalau seorang pemimpin terus kemudian kesannya itu adalah apa Mas Hersu dulu dibahasakan oleh orang PDIP, kemelinti atau apa ya, kemelinti ya? Ya, kemelinti. Kalau kemelinti itu yang mengatakan si Panjaitan si kakak, tiba-tiba kok saya iya si ini dia Panjaitan. Ya, triknya dia, betul. Nah, tapi kalau Bambang Pacul nyebutnya kemacun, keminter. Kalau yang ini orang kalau dari saya lihat mungkin dia netizen atau publik ini dari Jawa dan sebagainya pakai istilah-istilah itu juga. Jadi seperti ngece itu meledek kan? Seperti gitu ya, ngece terus apa dengan gestur yang sepertinya kok enggak ya kalau saya untuk menjadi sebuah pemimpin negara dengan gestur yang seperti itu, yang di sini yang disoroti adalah gesturnya Mas Hersu. Jadi gestur juga istilah sebenarnya belum sampai kementrus. Gitu. Oh iya. Belagu ya, kira-kira apa ya bahasa Indonesia, belagu saya kira, kementrus itu ya. Nah, dan kemudian masalahnya yang dia katakan itu salah begitu. Ketika dia mengatakan bahwa iya saya tidak melaksanakan BOTI, tidak punya program tersebut, tapi saya kan istilahnya gitu dengan mudahnya kita bisa terjemahkan, tapi kan saya memberikan tunjangan kepada para guru agama yang ada di Jawa Tengah gitu. Apakah Jakarta yang kaya itu juga melakukan hal yang sama? Kurang lebih kan demikian. Dan ternyata Jakarta malah lebih maju lagi karena ternyata DKI itu memberikan tunjangan kepada para guru agama, kepada
guru sekolah minggu dan sebagainya itu. Bulanan itu ya? Iya, bulanan Mas Hersut, ternyata itu 1 juta rupiah untuk setiap untuk setiap personilnya. Sementara untuk Jawa Tengah itu 1,2 juta per tahun. Jadi hanya 1 juta per bulannya begitu. Nah, ini masih angkanya saya kira sama-sama 1,2 gitu. Yang satunya 1,200, yang satu 12.000 gitu. Ya, jadi angkanya adalah yang di Jawa Tengah itu 100 per bulan, sementara yang di Jakarta adalah 1 juta per bulan gitu. Nah, sementara yang di Jakarta ini guru itu yang di ini ada sekitar 3.200 kalau tidak salah Mas, 3.200 sekian lah, itu angka yang cukup besar ya. Tapi kita akui memang APBD Jakarta ini memang besar gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan gunjingan begitu. Karena bisa ngece itu tadi, keledek gitu ya, tapi dengan data yang sama sekali tidak valid gitu. Kok dia bisa tidak tahu hal yang seperti itu, hal yang sesama dilakukan oleh istilahnya daerah tetangga saja, sesama provinsi saja tidak tahu, apalagi isu-isu internasional. Orang bahkan mengaitkannya dengan hal itu sampai itu ya. Berat ini urusannya ya. Dan bahasanya Mas Hersu, kalau saya lihat sih bahasanya ini lebih kepada bahasa yang apa ya, terus kemudian juga ada yang mengatakan demikian, itu kalau seandainya Anies mendengar itu, pasti dia tidak akan membalas gitu. Dia bukan jenis orang yang akan menyenggol-nyenggol program dari provinsi lain, apalagi dengan jelas mengatakan, kalau Jawa Tengah begini, kita akan melakukan hal yang berbeda. Apakah Jawa Tengah juga sudah melakukan ini misalnya? Itu tidak akan narasi seperti itu, begitu dikeluarkan oleh orang dengan tipe seperti Anies, itu yang disoroti. Itu Kementerian kalau sampai itu dilakukan oleh Anies, itu baru namanya Kementerian Belagu. Iya. Dan selain Pak Ganjar ini ada juga Mas Hersu yang ramai juga itu Mbak Puan yang sedang menanam padi yang sebetulnya itu kan sudah lama Mbak. Itu kan peristiwa sudah lama. Apa ada yang baru lagi? Ada yang baru lagi dan itu sebetulnya diunggah oleh akun Instagram dan Twitternya Mbak Puan sendiri gitu. Ini Jadi menanam padi lagi. Iya, menanam padi lagi tapi di Bali. Lagi. Oh enggak, yang kali ini. Enggak hujan lagi. Saya pikir kayak di Jogja dulu yang hujan-hujanan gitu. Enggak. Iya, yang dulu yang di Sleman ya, di Jogja itu dia kan hujan-hujanan, kemudian mendapatkan sorotan dari Bu Susi ya, dan bahkan Bu Susi jadi viral tuh gara-gara mengomentari bahwa ya biasanya setahu saya sih petani itu menanam padi tidak dalam keadaan hujan-hujanan, kurang lebih demikian Bu Susi mengatakan. Nah kalau kali ini Mbak Puan ini menanam padi di Kabupaten Badung di Bali begitu, dan kemudian acaranya sepertinya sih rame begitu ya. Kita apresiasi acara yang seperti itulah, melibatkan petani dalam jumlah banyak begitu. Cuman yang menjadi blunder adalah video dari Mbak Puan yang menanam padi dengan cara maju begitu. Jadi ini padahal kalau kita dulu kan jadi ledek-ledekan apa yang petani kita itu nggak pernah maju, petani padi kita itu nggak pernah maju. Kenapa? Ya kalau maju rusak itu tanamannya di depannya. Tanamnya memang cara mundur. Ini yang benar apa? Masa iya sih? Gimana yang tanaman yang sudah ditanam sebelumnya kalau maju? Iya, keinjek lagi ya. Apalagi kalau sebenarnya tandur itu kan singkatan dari menata mundur gitu ya, menanam mundur, kurang lebih kan demikian kalau tandur gitu. Nah ini kalau seandainya maju ya tanju gitu kali ya, menanam maju begitu. Tapi netizen mengatakan wah pada akhirnya petani Indonesia maju gitu. Iya. Ini kenapa ya kok masih terus diulang terus ya Mbak? Kan kita kemarin udah ingetin bahwa surveinya sekarang itu udah nggak penting lagi, orang sederhana dan rakyat gitu. Jadi harusnya lebih pada program ya, bukan ini kan benar-benar apa ya, ini cuman benar-benar targetnya dia ngejar secara visual aja kan gitu ya. Oh dia paham tuh. Tapi ketika salah ya jadi nggak orang jadi malah ketawa-ketawa. Saya pikir ini kejadian yang lama, rupanya kejadian yang baru ya. Jadi bedanya kalau dulu dia nanam di musim hujan yang itu risikonya terkena petir gitu ya. Tapi ternyata Mbak Puan selamat, tidak terjadi apa-apa. Nah kalau sekarang yang nggak selamat ini kalau tanamannya maju ya nggak selamat benih padinya dong. Iya, dan kemudian ini kalau yang ramai sih saya lihat ini sebenarnya ketika Mbak Puan menanam maju, videonya saya lihat itu di Instagram dan di Twitternya
tidak diunggah. Jadi rupanya mungkin video warga begitu ya. Kalau yang video yang diunggah Mbak Puan di akun medsosnya itu memang ada video tapi yang lain lagi. Jadi ini karena kemudian ada ketawa-ketawa warga tertawa-tawa, kemudian Mbak Puan seperti kejeblos juga gitu ya. Susah mengangkat kakinya karena memang yang lainnya itu tidak memakai sepatu boot, Mbak Puan sendiri yang memakai sepatu boot begitu. Dan itu banyak dikomentari juga, sejak kapan tuh yang namanya petani itu menanam padi pakai sepatu boot begitu. Nah, apalagi ketika dia ingin naik gitu dari kubangan di lumpur begitu di persawahan itu, dan kemudian dia agak sulit sehingga harus berpegangan dan sebagainya begitu kan. Itulah yang menjadi apa ya? Yang menjadi olok-olok begitu ya, sayang sekali. Kalau saya melihat sih sebenarnya usahanya Mbak Puan ini sudah maksimal loh Mas Hersu. Kita kasihan juga begitu karena dia ingin ya yang seperti Mas Hersu bilang, dia orang yang tidak pernah susah ya, memang lahir di dalam keluarga pejuang begitu. Tapi kan pada kenyataannya dia tidak pernah kekurangan, susah dan sebagainya. Apalagi petani sih petani begitu, kelompok kalau dari Bung Karno itu adalah Marhaen gitu ya, Pak Marhaen yang kemudian menjadi tokoh begitu kan. Tapi kan Mbak Puan sendiri tidak pernah yang namanya misalnya terjun ke sawah atau tinggal di desa sekian lama. Tapi sebenarnya nggak harus begitu kok ya, untuk menunjukkan bahwa dia peduli gitu ya. Peduli dengan petani, nggak harus jadi petani. Itu Iya, lebih kebijakan, dan betul. kita menyarankan pada Mbak Puan, be yourself. Ini yang mau yang Mbak Puan di branding gini nanti justru malah diketawain orang gitu ya jadinya ya. Iya, kita jadi ingat branding Pak Jokowi ketika itu pada sebuah tim pencitraan ya, kita masih ingat betul Mas Hersu, pada sebuah tim pencitraan, dan kemudian tim tersebut membranding Pak Jokowi dengan dia seolah-olah menjadi tukang tambal ban, seolah-olah menjadi tukang becak, terus kemudian banyaklah gambar-gambar Pak Jokowi yang seolah-olah menjadi wong cilik itu seperti itu gitu, dengan membawa sapu seolah-olah sedang menyapu begitu dan sebagainya gitu. Memang pada saat itu ketika medsos belum seperti sekarang, belum semasif seperti sekarang dan orang sebebas seperti sekarang dalam berkomentar gitu ya, itu masih dapatlah nuansanya, masih metoh gitu. Dan Pak Jokowi untuk di branding yang seperti itu, yang merakyat seperti itu, match memang performanya Pak Jokowi cocok untuk itu gitu ya. Iya betul. Tapi kan ketika belakangan tiba-tiba timnya mau membranding Pak Jokowi jadi tim tokoh internasional layak jadi sekjen PBB, nggak cocok juga, bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu kok, masa mau jadi sekjen PBB. Nah jadi sebenarnya apa poinnya? Kita bukan ingin melolot, tapi poinnya adalah sebenarnya ketika membranding seseorang itu lihat seperti apa sebenarnya dari produk itu kan. Kita kalau selalu ngomongkan begini, kalau dalam marketing kan kita selalu menyebutkan bahwa over branding itu juga nggak boleh gitu ya. Nanti kalau itu jadi bubble kan, kalau kita harus pahami produknya. Jadi over branding tapi tidak ditopang oleh produk itu bisa berbahaya. Nah saya kira ini yang Mbak Puan dalam masa-masa seperti ini, dia over branding gitu, yang dan timnya saya kira kok masa iya sih nggak kenal Mbak Puan seperti apa gitu ya. Misalnya kayak kemarin yang Mbak Puan disuruh bagi-bagi lempar-lempar kaos dan kemudian wajahnya cemberut, ya jangan dipaksain. Kalau Mbak Puan memang bukan orang yang happy untuk melakukan itu gitu, mesti dicari apa sih kelebihan Mbak Puan, pasti punya. Sebagai seorang pribadi Mbak Puan pasti punya dong kelebihan-kelebihannya. Itu yang harusnya dieksploitasi gitu, jangan dipaksakan dia menjadi orang lain. Iya betul, seharusnya ya tim branding ya seperti itu ya. Apa yang kebiasaan dari Mbak Puan itu yang kemudian dieksplor gitu. Mungkin kalau seandainya seperti dia bisa mendekati aktivis itu akan sangat baik sekali Mas Hersu. Seperti misalnya tadi aktivis dari Aceh begitu kan, Mbak Puan ini bisa menggrab gitu dengan cepat gitu ya, dan kemudian dia datangin itu, dia ajak berbincang-bincang mengenai di sana apa yang terjadi di sana, kemudian bahkan dia datang di sana berfoto bersama gajah, bersama apa yang kemudian selama ini menjadi concern dari perawatan atau menjadi konservasi yang ada di sana begitu ya, objek konservasi di sana itu mungkin dia akan ikut terbranding begitu, karena ini kan menjadi tokoh internasional. Iya. Jadi saya kira ini jangan. Saya pikir ini video lama atau foto lama, ternyata video baru lagi. Aduh, sayang sekali Mbak. Ya, kayak gini ya. Karena kita posisi kita sebenarnya ya, selalu kita juga omongkan FNN itu kan ingin mendorong agar muncul figur-figur baru gitu ya, figur-figur
kemudian rakyat mendapat pilihan-pilihan jadi pilihannya nggak terbatas, yang dibatasi cuma 2 calon dan sebagainya. Kalau dibatasi 2 pasang calon itu kan sebenarnya kita kayak di fait accompli. Tapi kalau silakan Pak Ganjar mau maju, silakan Mbak Puan mau maju, silakan Pak Anies, silakan, semua akan maju dan nanti publik yang akan mengujinya, kan gitu itu ya concern kita. Pertandingan fair, dengan begitu nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik gitu ya. Nah, tapi kita juga membantu publik untuk mengingatkan jangan juga pilih pemimpin yang kerjaannya cuma main pencitraan di media sosial gitu yang karena hidup jadi presiden di Indonesia itu nggak cukup cuma jago di media sosial gitu yang followernya paling banyak. Realitas menjadi presiden di Indonesia itu bebannya sangat berat dan kita lihat itu yang paling terjadi pada Pak Jokowi ini ya. Karena ini kan beban yang pemerintah Indonesia ini sangat berat dan itu enggak kapasitas dari Pak Jokowi tidak match dengan kebutuhan yang ada pada bangsa ini. Nah, menurut saya itu sudah terjadi pada Pak Jokowi. Kita terima Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah terpilih. Tapi ya jangan diulang lagi. Masa kita mesti ngulang lagi hal semacam itu kan gitu ya. Makanya kemarin diledek-ledek Pak Prabowo ketika dia ngomong bahwa saya ini mesti Jenderal Bintang 3, Boret Merah mengakui secara ilmu dan strategi masih kalah dengan Pak Jokowi. Kemudian ada netizen yang ledek. Ya, kalau yang lebih pinter aja jadinya begini, yang lebih bodoh. Kita nggak boleh. Kita harus cari yang lebih bagus gitu dari Pak Jokowi. Iya, saya jadi ingat beberapa hari yang lalu ketika Pak Jokowi mengatakan terkejut gitu ya, dan kemudian dia kecewa begitu bahwa ternyata kita itu masih mengimpor aspal 5 juta ton kalau tidak salah, dan dia kaget gitu. Indonesia itu demikian banyak, melimpah ruah yang namanya aspal. Kita adalah salah satu produsen aspal besar dan itu bisa dapat untuk memenuhi kecukupan pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia gitu. Tapi lagi-lagi ya itu yang kita herankan, Pak Jokowi ini kan sudah membangun ribuan kilometer jalan gitu, infrastruktur, jembatan dan sebagainya. Tapi masa baru tahu kalau seandainya ternyata aspalnya ngimpor. Nah, ini kan sesuatu yang antara yang tujuan terus kemudian target terus tapi dengan implementasinya ternyata berbeda begitu Mas Hersu. Nah, pengawasannya juga berbeda. Jadi itu seharusnya semua kalau seandainya memang ada kita akan membangun infrastruktur sampai ribuan kilometer dan itu sudah terjadi. Harus dipastikan pula bahwa itu betul-betul bahannya dari Indonesia, pekerjanya dari Indonesia, kalaupun ada ya tenaga ahli boleh begitu, tapi bukan artinya pekerja-pekerja atau buruh itu dari luar gitu. Jadi semuanya memang akhirnya yang mendapatkan efek dari peningkatan ekonomi atau kesejahteraan itu ya kita sendiri begitu, karena memang kita membutuhkan, kecuali kalau kita sudah seperti Malaysia di mana kebun sawitnya itu mendatangkan pekerja dari Indonesia, juga negara-negara lain gitu kan yang sudah ekonominya memang sudah lebih mapan sehingga pekerjaan-pekerjaan bawah itu tidak ada lagi warga negaranya yang bersedia untuk mengerjakan gitu. Kecuali kita sudah sampai dalam tahap itu. Kalau sekarang ini kan kita punya aspalnya sendiri, kita punya pekerjanya sendiri. Tapi sayang sekali banyak dari infrastruktur tersebut yang kemudian digunakan tenaga kerja asing dalam mengerjakan. Kemudian ternyata bahwa aspalnya juga impor. Ini kan kaget lagi Pak Jokowi ya. Padahal kita sejak SD udah tahu itu bahwa dulu aspal dari mana, dari Buton. Iya. Bahkan kita ada mengenal butas kan, buton aspal begitu. Iya. Hafal kita dulu. Dari mana? Bagan si api-api untuk terasi misalnya. Kita sudah hafal. Jadi buton ini juga sampai sekarang kita, walaupun kita dulu nggak tahu di mana buton, tapi kita tahu itu buton itu menghasilkan aspal gitu. Kasihan juga kalau Pak Jokowi baru aspal sekarang gitu, dan janjinya kapan lagi ya orang Pak ini kan tinggal 2 tahun lagi masa jabatannya Pak Jokowi gitu. Oke, Mbak Gim. Tapi topik lain apa ya Mbak yang tadi kok banyak sekali tuh yang kita bisa bahas tadi. Kayaknya soal ini undang-undang RUU PPSK Mas Hersu. Apa tuh ya PPSK? RUU PPSK saya bacakan saja, saya sendiri juga masih belum begitu paham. Saya baru terkejut ketika membaca ini, yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi itu masih berupa RUU dan merupakan bagian dari Omnibus Law. Yang kita tahu Omnibus Law ini menjadi sesuatu yang sampai sekarang itu masih menjadi protes gitu ya Mas Hersu, dari masyarakat, dari mahasiswa, dari para aktivis dan sebagainya. Dan kemudian ini kan juga sebenarnya
saat ini posisinya Omnibus Law ini sedang dalam perbaikan begitu, yang sebenarnya kalau menurut masyarakat menginginkan agar ini ya sudah dihapus saja gitu kan, di take down gitu. Tapi kan sekarang posisinya tidak demikian. Nah, ini ternyata RUU-nya itu masih tetap digelontorkan oleh DPR, Mas Hersu. Jadi saya bacakan saja ya. Jadi pada anggota dewan itu menyepakati rancangan Omnibus Law keuangan ini untuk dilanjutkan dibahas sebagai RUU usulan di DPR RI. Dan kemudian kenapa ini menjadi ramai? Yaitu karena ternyata berdasarkan RUU PPSK ini, maka politisi bisa jadi bos di Bank Indonesia. Jadi kalau selama ini kita mengetahui bahwa Gubernur Bank Indonesia, terus kemudian Dewan Gubernur Bank Indonesia itu harus dijabat oleh para profesional, begitu kan? Terus kemudian ada fit and proper test-nya juga di DPR. Maka next, kalau seandainya RUU ini sudah disetujui, begitu maka para politisi itu bisa menjadi gubernur BI, bisa Gawat. tahu nih Mas Hersu. Sebelumnya udah terjadi kan itu di BPK. Di BPK itu kan juga diisi oleh para politisi, dan jujur saya mempertanyakan kompetensi para pimpinan BPK ini yang dari kalangan politisi. Oke lah, itu sudah terjadi. Dan kalau tambah Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan, ini kebijakan moneter kita, ini sangat serius gitu ya. Ya. Tapi saya baca Mas Hinton Pasaribu nggak sepakat ini dari PDIP ya tentang isu tentang isi dari draft RUU itu gitu. Tapi yang politisi yang lain kita belum dengar suaranya ini. Iya betul. Jadi ini kan dibahas di Komisi 11 ya. Ingatnya saya di Komisi 11. Dan kemudian malah justru yang bersuara ini duluan adalah Mas Hinton Pasaribu. Jadi dia sama sekali tidak setuju bahwa itu diisi anggota kursi Dewan Gubernur itu diisi oleh para politisi. Ya mungkin rusak lah. Tapi kalau ini udah rusak banget deh kalau seandainya ini aduh udah speechless lah gitu ya. Mungkin Mas Hinton ini mungkin untuk hal yang lain dia masih bisa menyetujui. Dia kan sebenarnya aktivis juga ini begitu ya. Dan kemudian tapi sayangnya dari partai-partai lain yang ada di DPR ya, fraksi lain, kita belum melihat Mas Hersu. Dan sepertinya masih tetap bergulir loh ini RUU ini. Ini kan jadi kayak semacam outlet untuk para politisi gitu dulu ya, kalau mereka sudah tidak ini lagi di DPR atau mereka cari lompatan, mereka nggak terpilih di DPR lagi, mereka bisa ngisi posisi-posisi itu seperti ke BPK, nanti ke Bank Indonesia dan sebagainya. Persoalannya kan Bank Indonesia ini betul-betul dia harus dijaga secara independen ya. Bahkan sebenarnya undang-undangnya kan Bank Indonesia ini pun juga, bahwa presiden pun juga tidak bisa intervensi terhadap Bank Indonesia, karena menurut saya kalau ada intervensi itu paling berbahaya. Nah, ketika ini intervensinya langsung masuk ke dalam, artinya politisi yang masuk ke dalam, ini jauh lebih berbahaya. Iya, dan dari peraturan yang sebelumnya itu memang tidak boleh. Bahkan kalau seandainya dia menjadi bekerja di perusahaan atau apa ya, dia harus resign dari situ, dia harus melepaskan diri dari situ gitu. Nah sekarang yang kita ketahui apabila seorang politikus begitu ya Mas Hersu, terus kemudian dia juga tidak dengan kompetensi yang baik begitu ya, dia ada di situ, dia masih dikendalikan kan oleh partainya begitu. Dan artinya adalah kebijakan-kebijakan moneter nantinya akan bisa dikendalikan oleh think tank dari partai tersebut yang posisinya orangnya ada di situ. Kita tahu bahwa setiap partai itu kan memiliki bidang ekonomi, memiliki bidang hukum dan sebagainya begitu, di mana mereka memiliki kebijakan sendiri yang kemudian mereka gulirkan di DPR gitu. Nah ini nanti akan bisa dikendalikan oleh partai, berarti Bank Indonesia begitu, dan menjadi tempat ya transaksi juga di situ, karena para politisi kan kerjanya melakukan transaksi begitu, transaksi hukum dalam arti transaksi manakah yang lebih baik, tapi juga ada kadang-kadang juga ada transaksi soal ekonomi di dalamnya begitu. Saya kira ini perlu para aktivis, para penggiat yang apalagi yang concern terhadap dunia moneter kita ini mesti harus speak up, harus bersuara. Ini bahaya sekali ya kalau sampai goal gitu, dan kemudian lembaga bank sentral pun sudah dimasuki oleh politisi. Menurut saya itu sangat rawan gitu. Nah, yang lain apa nih? Kita ngomongin apa lagi nih? Soal ini ya, soal harga minyak dunia itu sekarang lagi turun, hancur-hancuran gitu ya, lagian. Nah, kita tunggu apakah itu juga akan berdampak pada penurunan harga minyak di dalam negeri. Kan itu kalau kemarin kan alasannya selalu bahwa harga minyak di pasaran dunia naik karena yang disubsidi tentu sensitif. Sementara yang tidak disubsidi kan ya memang dia harus naik turun gitu. Nah, kalau sekarang
harga minyak pasaran dunia juga turun gitu, apakah Pertalite juga turun? Itu kan yang sekarang orang banyak soroti itu, Mbak. Iya betul Mas Restu. Saya rasa ini Pak Erick Thohir deg-degan ya. Hah? Karena dia kan belum lama lalu dia menyatakan bahwa ya nantilah itu bisa turun kalau seandainya harga minyak mentah dunia itu turun ke $75 misalnya, itu baru bisa turun. Karena mungkin dia tidak Bukan hanya Pak Erick loh, bukan hanya Pak Erick, bahkan Menteri SDM pun juga secara tidak menyatakan begitu loh. iya betul. Mungkin juga tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti ini begitu ya, karena sempat di atas $100 begitu, dan ternyata sekarang kalau menurut catatan yang saya baca itu untuk minyak mentah yang jenis Brent itu terkenal ya, itu untuk kontrak yang bulan November yang dibeli oleh Indonesia itu turun ke angka $85, sekitar itu 85,2 lah dolar per barel. Terus kemudian untuk jenis West Texas Intermediate yaitu WTI untuk pengiriman bulan November juga nanti itu di angka 77,5. Ini sudah mendekati sekali ke angka 75 Mas Hersu ini. Logikanya kan ini kan sebenarnya musim dingin ya, musim dingin itu kebutuhan saat energi itu meningkat di negara-negara Eropa. Tapi yang terjadi kan sekarang ini orang sedang mengalami resesi di Eropa, dan kita membaca misalnya mereka sekarang untuk menghemat itu sekarang mereka tidak memakai pemanas dalam ruangan, lebih memakai baju-baju yang tebal gitu. Dan mereka kalau memakai pemanas, mereka misalnya memilih sekarang hanya satu ruangan saja gitu dan dipakai rame-rame. Orang udah mulai sampai situasi semacam itu. Jadi mau tidak mau ya ini permintaan terhadap energi dalam situasi begini berkurang kan gitu. Iya betul. Kemarin sempat melonjak karena memang pasca COVID itu semua penerbangan berjalan, kemudian semuanya yang memerlukan energi itu sudah mulai bergeliat gitu, ekonomi sudah mulai tumbuh lagi. Nah ini menjadi turun lagi sejak ada serangan Rusia ke Ukraina begitu. Semuanya amburadul soal pangan gitu ya, distribusi pangan, distribusi soal gas dan sebagainya. Kemudian Rusia ini diembargo dan sebagainya. Nah sekarang terjadi krisis gitu. Terjadi krisis dan orang juga membatasi sekali begitu ya, bahkan ekonomi banyak PHK besar-besaran, bahkan Inggris yang negara maju mengalami PHK besar-besaran gitu, dan juga negara-negara yang lain membatasi konsumsi energi mereka. Nah inilah yang kemudian terjadi, sementara produksi kan masih tetap ada, tetap berlanjut. Ini menyebabkan antara lain ya kemudian harga menjadi turun. Nah ini yang dikatakan juga oleh pengamat Mas Hersu, seperti Bima Yudhistira begitu, dia mengatakan bahwa ya seharusnya kalau mau fair setelah harga minyak ini turun seharusnya ya Pertalite turun lagi begitu ya ke 7.650, bahkan bisa turun, lebih turun lagi kalau seandainya ada keberpihakan pemerintah, karena kata Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani saat ini APBN itu kan sedang surplus besar-besaran karena harga komoditi, akibat dari harga komoditi kita yang berasal dari alam, sebenarnya itu anugerah dari Tuhan begitu ya, seperti nikel, aluminium, kemudian batu bara, dan kemarin sempat terjadi kelangkaan bahkan di dalam negeri, yaitu minyak goreng gara-gara CPO semuanya dihajar keluar begitu kan, diekspor. Nah itu kan kita mendapatkan surplus banyak gitu dari penerimaan anggaran kita gitu. Nah seharusnya kalau seandainya memang itu dialokasikan kepada rakyat gitu, nggak usah di bawah dari harga yang kemarin lah, tapi kembali ke harga kemarin, harapannya tuh jadi demikian Mas Hersu. Kita tunggu aja, dan tapi perlu kita mengedukasi publik ya gitu, bahwa jangan kalau mereka jangan hanya menuntut ketika naik, tapi ketika turun mereka juga harus menuntut soal itu ya. Iya, kan karena kita juga tidak hanya ini, kita sendiri juga berkebutuhan itu Mas Hersu. Ya. Karena itu yang menyebabkan saat ini harga-harga melonjak tinggi gitu ya, harga pangan, harga ya semuanya lah, harga angkutan dan sebagainya itu kan mengikuti dari harga BBM yang naik. Ya kita harapkan kalau seandainya itu sudah turun, jadi kita apakah mungkin itu turun? Ya bisa saja karena ini kan yang namanya BBM ini kan menyangkut seluruh aspek dalam setiap produksi, setiap barang dan sebagainya. Yes, oke, tapi banyak juga yang kita bahas hari ini. Tapi jangan lupa ya, ini masih ketegangan di Papua juga masih terus meningkat berkaitan dengan Pak Lukas NMB yang sampai sekarang dia tetap bersikeras belum mau diperiksa oleh KPK dengan alasan sakit gitu. Tapi kemudian juga mereka bisa pemerintah juga bisa menunjukkan bahwa selama ini Pak Lukas ini
sakitnya itu dijadikan dalih gitu untuk artinya ternyata dia bisa misalnya terbukti dia jalan-jalan ke Papua dan sebagainya, bahkan ini udah mulai masuk ke Paulus Waterpauw yang juga selalu disebut-sebut dalam pusaran kasus dari Pak Lukas NMB ini, karena kita ketahui kan sebelumnya Pak Paulus Waterpauw ini selalu diupayakan untuk masuk menjadi wakilnya Pak Lukas NMB gitu, dan tidak berhasil, tapi sekarang beliau malah menjadi pejabat gubernur di Papua Barat yang dia menyatakan, dia mengingatkan katanya dia menggunakan bahasa Jawa itu jangan sampai diberi keleluasaan untuk berobat ke luar negeri, nanti tuman, dia bilang katanya. Saya heran juga itu orang Papua menggunakan istilah kata tuman. Tuman ini apa sih? Tuman itu apa ya? Apa ya? Kepengen lagi gitu ya. Kepengen lagi kebiasaan, tapi itu dalam konotasi yang buruk ya. Tuman itu ya. Dia melakukan kesalahan dan ditolerir, terus melakukan kesalahan lagi, jadinya tuman gitu disebutnya. Makanya kan kalau anak sekarang pasti bukan tuman, too much. Iya, kalau update terakhir itu ada ribuan ya Mas Ersu, sekitar 2.000 lebih itu dari dari personel dari TNI dan Polri yang diterjunkan di sana, yaitu untuk membubarkan para follower atau pendukung dari Pak Lukas NMB ini yang memang masih berjaga terus di sana. Nah, ini kita khawatirkan ada bentrokan atau mudah-mudahan tidak ada. Ya, tapi saya harapkan soalnya pejabat publik itu harusnya yang ngomongnya ditata juga, jangan asal ngomong misalnya KSP yang saya menyatakan itu apa perlu TNI diterjunkan ke situ untuk mengamankan ini atau Pak Muldoko ya, Pak Muldoko menangkap Lukas NMB kan kayak gini ini, apalagi beliau kan mantan Panglima TNI, beliau paham ya bahwa isu soal TNI ini, keterlibatan TNI dalam kehidupan seperti itu, dalam kehidupan sipil ini kan sangat sensitif ya di Papua. Jadi harusnya janganlah muncul statement-statement macam ini. Kita selalu dalam posisi yang dalam kasus Pak Lukas ini kita benar-benar melihat persoalannya kita secara objektif gitu. Di satu sisi ada persoalan korupsi dan juga ada upaya-upaya trik dari Pak Lukas untuk menghindari pemeriksaan dari KPK, tapi di satu sisi juga kita justru tidak bisa nutup mata itu ada politisasi dalam kasus itu gitu ya. Nah, itu yang saya kira publik harus terus menyadari soal itu. Iya, dan kemudian kita cukup apresiasi juga, walaupun sebenarnya seharusnya ini dilakukan dari sejak ketika kasus ini mulai mencuat ya, gitu sudah masuk ke KPK lah. Tapi AHY, Agus Harimurti Yudhoyono itu sudah sebagai ketum Demokrat ya, Partai Demokrat sudah memecat gitu dari Lukas NMB, karena Lukas NMB ini juga sebagai ketua umum DPD di sana, DPD Partai Demokrat di Papua ya Mas Hersu. Ketua DPD bukan ketua DPD ya. Ketua DPD ya namanya. Dan itu sudah dipecat dan katanya nanti kalau seandainya memang terbukti tidak bersalah ya bisa diangkat lagi. Tapi ini kan artinya sudah bagus lah. Sudah bagus dari komitmen dari partai begitu, sehingga supaya untuk memperkecil bentrokan gitu di sana dari orang-orang Demokrat yang ada di sana gitu. Ini tetap saja mesti bijak dalam menyikapi Pak Lukas NMB, tapi juga jangan juga terkecoh gitu dari upaya-upaya dari para penasihat hukum untuk membela kliennya. Tugasnya orang pengacara seperti itu, tapi tugas kita untuk menyikapinya secara objektif gitu ya. Lagi kita mesti akhiri perbincangan ini, panjang dan topiknya banyak banget yang kita bahas ya. Ini Mas Hersu, sebetulnya kemarin dari pemirsa off the record, dari komennya ada yang menyatakan ini FNN atau off the record ini membahas tidak soal G30 SPKI begitu. Kenapa kok belum membahas juga? Apalagi sekarang hari ini sudah tanggal 30 September begitu ya. Ya, sebetulnya memang ada beberapa kita dari materi itu yang memang kemudian kita bagi-bagi begitu ya. Kalau untuk G30 SPKI ini memang sudah ada dari beberapa pengamat, penulis, politikus dan sebagainya. Bahkan dari dalam dari Dewan Redaksi FNN sendiri juga menulis, kalau seandainya pemirsa off the record ingin membaca, dapat membacanya di fnn.co.id. Jadi di media online tersebut banyak sekali tulisan mengenai G30 SPKI, dan bahkan Mas Hersu sebetulnya hari ini juga menjadi pembicara di sebuah nanti siang ada pembicara yang di situ menghadirkan dari TNI, dari pengamat dan sebagainya. Mas Hersu menjadi salah satu keynote speaker-nya di situ. Bukan keynote speaker lah harusnya ya, pembicara lain. Saya nggak tahu juga kenapa panitia menyebutnya saya sebagai keynote speaker gitu ya. Cocok kok itu. Oke, bagi dari kami jangan lupa, bagi Anda nanti yang mau ngikuti itu bisa dialognya ya soal
G30 SPKI itu yang digelar oleh DHD 45 Jawa Barat ini ya. Saya coba saya carikan sebentar nama linknya, Anda bisa melihatnya nanti di sini. Itu nanti diskusinya itu mulai berlangsung pada siang nanti, dan Anda bisa di sini channel YouTube-nya itu live ngobrol bareng serius santai, itu ngobrol sersan tentang ancaman komunisme itu ya. Jadi Radio Perubahan, itu channelnya Radio Perubahan, itu dimulai nanti siang itu dimulai pada pukul 13.30 ya. Dan nanti Anda juga kalau mau ikut Zoom meetingnya, saya kira nanti kita bisa bagikan di share juga buat Anda semua ya kalau mau gabung ya, Bung. Iya, cuman sayang sekali off the record kan tayangnya biasanya sore nih Mas Hersu, walaupun kita rekaman pagi. Oh iya. Iya. Nah, mungkin bisa melihat di channel tersebut ya. Yes, oke. Ya, terima kasih Mbak Agi. Nanti sampai kita ngobrol lagi sampai pekan depan ini, karena ternyata tidak terasa sudah hari Jumat, dan kita baru akan ketemu lagi pada hari Senin ya. Oke. Ya, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0%.